Bandingkan, perhatikan baik-baik. Kalau kita membandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang katanya mengajarkan ilmu kejernihan jiwa, mengejar Saudi sampai ada dugem halal. Hukum halal, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal. Ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Menteri Agama kita dengan Salafi, dan kita simak seperti apa fitnahan-fitnahannya. Perhatikan teman-teman, di sini Menteri Agama mulai resah dengan kelompok Wahabi. Ngertidalil.com. Nggak perlu resah Pak Menteri, nggak perlu resah. Wahabi ini di hadapan santri-santri Aswaja hanya jadi lawakan saja Pak Menteri. Loh, jangan betul, Menteri, Bos. mereka itu hiburan buat kami Pak Menteri. Iya, yang kemarin itu Bang Heri Bos, yang linglung-linglung itu Bos. Linglung, hiburan Pak Menteri. Menunjukkan arah nggak tahu Bos. Jelaskan atas yang mana atas? Ya, misalkan ini matahari, ya, bukan muter begini-begini ya, gak karuan, no. Ini ya sudah atas, gimana atas? Muternya itu sesuai dengan Dari orbitnya. mana atas ya Mas? Ya mereka punya orbit Muter-muter masing-masing, itu. muter di masing-masing. Matahari muter. Kami nggak kuliah IPA di sini, nggak. Kami nggak kuliah sains. Jelaskan ini intinya yang atas yang mana? Jangan muter-muter jelasin bumi berputar di porosnya, kemudian bumi mengelilingi matahari. Itu pelajaran SD sudah tahu, itu sudah nggak penting. Udah, Anda itu guru silat, nggak usah. Sudah habis guru silat Anda jadi ustadz, sekarang jadi guru sains. Sudahlah, bukan bidangnya. Sudah tahu semuanya bumi muter. Dia. Ini matahari. Iya, matahari. Iya, sudah tahu. Matahari sudah ada di layar Anda itu. Ngapain Anda praktik dengan tangan? Jelaskan sudah, atas mana? Atas itu. Muter begini teman. Iya, ngapain dijadiin pakai tangan? Tadi sudah di layar sudah ada. Atas yang mana? Inti pertanyaan itu. Jangan muter-muter. Bumi-bumi muter jadinya otak Anda yang muter, ya kan? Pembahasan Anda jadi muter-muter. Ustadz-ustadznya maupun youtuber-youtubernya, mereka tuh hanya menjadi hiburan buat kita. Mungkin di sini Heri Pras terlalu pede ya. Ya, keresahannya dimaksud itu seperti apa? Mungkin loh ya, mungkin keresahannya karena Wahabi ini selalu nyari gara-gara gitu loh. Orang ada dalil dibilang nggak ada dalil, ya kan? Mereka yang nggak ada dalil, mereka teriak-teriak paling berdalil. Nah ini playing victimnya kan kayak gitu mereka itu, ya kan? Sedangkan Heri Pras ini hanya pion saja, pion yaitu pion saja. Di belakangnya ada dalang-dalangnya itu, ya kan, yang memegang remote itu ada arahan-arahannya. Ini menurut pengakuan Heri Pras sendiri loh ya. Iya, Oke. karena di belakang saya banyak Banyak ustadz ustadznya katanya. Saya ngomong Oke. ada di belakang saya ustadz. Yang diomongin Heri Pras semuanya berdasarkan persetujuan para ustadznya, kan gitu. Kalau Heri Pras koplak ya berarti orang-orang di belakangnya itu koplak, kan begitu jadinya, ya kan. Oke, hadirnya kelompok anti perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, peringatan tanggal 1 Muharram dan lain-lain dianggap sebagai kegiatan bid'ah yang tidak berdasar. Ya, memang tidak mau dibilang berdasar, saya juga merayakan dulu teman-teman. Ketika saya masih beragama NU ya. Jadi saya dulu itu merayakan juga teman-teman. Meskipun dalam hati kecil saya itu bertanya-tanya, ini kegiatan seperti ini, tahlilan, Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, landasan dalilnya dari apa? Ajarannya dari mana? Siapa yang mengajarkan pertama kali? Apakah iya Nabi Muhammad SAW seperti ini? Karena ketika Anda masih NU-NU-an, Anda melaksanakan amalan-amalan itu, kemudian tanya dalilnya bukan kepada ulama-ulama NU, Anda tanyanya kepada Ustadz Wahabi, ya kan, bukan kepada ulama-ulama NU yang berkompeten dalam hal itu. Betul Bos, mungkin Bang Heri Pras itu ketika NU cuma ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dasar dan dalilnya. Akhirnya dia bertanya ya kepada Ustadz Salafi Wahabi itu ya seperti itu jadinya. Lagi pula Heri Pras ketika NU kan nggak dianggap gitu loh Bos.
nggak dianggap dia. Dianggap. Makanya dia lebih nyaman di Wahabi. Karena di gitu. Wahabi dia diperhitungkan. Maksudnya dijadikan pion itu dia kan. Masih dianggap, kemudian dikenal dengan ustadz-ustadz yang senior-senior. Tapi kalau di NU kan enggak. Enggak, Bos. Enggak dia. Enggak ada kesempatan untuk ke sana dia. Gak ada ilmunya tuh, Bos. Ya kayak itu karena kan dia nggak sadar kan gitu bos. Nah kalau di Wahabi saling memanfaatkan. Hari Pras di Wahabi juga lumayan dipuja-puja kan begitu. Ustadz satu Wahabinya juga lumayan nih orang kan gitu. Ya kan subscriber sekian nih. Betul. Jadilah kita dukung aja ini orang kan gitu. Kita juga susah nyari-nyari endorse dari artis untuk promosiin manhaj Wahabi ini kan gitu ya kan. Di samping kita nyari endorse dari artis-artis barangkali yang mau hijrah. Nah ini influencer-influencer kayak Hari Pras ini kita manfaatin aja kan begitu bos ya. Jadi Hari Pras lebih dihargai di Wahabi ini. Tapi kalau di NU ya dulu aja waktu dia ikut-ikut para Habib dia kan posisinya masih di jalan-jalan kan begitu. Ya kan masih Ya anak buah, Bos. masih kumuh-kumuh dia, yang gak dianggap orang kan gitu, gak dikenal orang pun juga. Nah di NU juga begitu, walaupun di NU yang bersama kiai-kiai juga Gak dianggap. dia ya apa yang mau dilihat itu loh bos. Kan dianggap itu kan harus ada perannya potensi, ya. Apa peran dia kan gitu. Kalau nggak berperan ya mau lihat bagaimana ya nggak kelihatan kan itu, kecuali dia bisa nikung-nikung kemudian nyari jalur yang lebih cepat untuk kenal atau mengenal dekat dengan para ulama-ulama NU. Tapi ulama NU nggak kayak Wahabi kan gitu. Soalnya ulama NU kan nggak menggunakan influencer kan begitu. Jadi ya kalau mau membela ya silakan bela saja kan gitu. Kan gitu. Ya sudah gitu, bela saja gitu loh. Ya gitu. Kalau Wahabi kan beda. Mereka dipelihara. Betul. Ya kan dipelihara. Kalau NU kan enggak. Ya masing-masing aja independen kita. Masing-masing YouTuber ini independen ya kan. Sekarang seolah-olah perintah untuk menutup aurat dengan baik dan benar dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi mereka. Ini kan sungguh terlalu teman-teman. Sehingga apa untuk menjatuhkan dakwah salafi harus dengan cara murahan seperti ini. Tapi saya yakin orang-orang yang mau berpikir cerdas, Cara murahan, orang murahan menganggap cara orang lain murahan. Ya kan? Padahal cara-cara santri aswasa saja, belum ulamanya, santri aswajanya saja terang-terangan, ya kan? Satsani Uye, Sata Avandi, ngajak diskusi Pak Zainal Abidin, terang-terangan, nggak berani mereka itu. Katanya dengan cara yang elegan, cara yang mahal, bukan cara murahan. Itu cara yang mahal, nggak bakal berani. Hari Pras, apalagi Hari Pras, ya kan? Apalagi. Ya gitu teman-teman ya, nggak bakal berani, ya kan? Karena kalau santri memang benar-benar santri teman-teman. Kalau masalah dalil Al-Quran hadis ya sama, lawang podo Islamnya, lawang sama Islamnya, gitu loh. Jadi bukan Wahabi saja yang berdasarkan dalil Al-Quran hadis. Sama, santri aswaja juga sama berdasarkan Al-Quran hadis. Sama-sama Islam, sumbernya sama. Jadi mau apa? Hanya saja mereka menang di koar-koar saja. Menangnya di koar-koar, ya kan? Selalu FOMO, jargonnya kalau Allah, kalau Rasul. Padahal kalau ditelusuri bener menipu, mereka hanya menipu, bohong saja, kan begitu bos. Mereka hanya menyampaikan hadis yang mereka pegang, menyembunyikan hadis yang dipegang orang lain. Semua orang bisa kalau gitu, gampang kan. bandingkan, perhatikan baik-baik. Kalau kita membandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang katanya mengajarkan ilmu kejernihan jiwa, mengajarkan kita fatulizar, bahkan hal-hal yang sedemikian rupa, musik boleh. Ini masih sholawat, berjoget dibarengi sholawat. Kalau Wahabi joget. Ada sholawatnya? Nggak ada. Justru lebih maksiat daripada maksiat. Kenapa? Saya bilang maksiat. Lebih maksiat dari negara maksiat. Kenapa? Kalau negara-negara maksiat, ya kan, maklum mereka bukan negara Islam, bukan negara syariat. Tapi maksiat di negara maksiat kayak Amerika, itu kan ini negara maksiat. Nah, ini negara Islam. Ini negara Islam masalahnya.
maksiatnya sama, maka dosanya lebih mana? Ya lebih ngeri yang di negara syariat. Ya lebih ngeri wong. Ya kan? Berarti lebih besar mana maksiatnya? Ya lebih besar negara syariat itu maksiatnya. Saudi sampai ada dugem halal. Hukum halal, ya kan? Minum. Kuhul halal. Minuman spiritual. Nih, ya betul. Minuman Ya, teh manis yang halal. Teh manis yang buat ngantuk halal. Apa aja nggak halal ya kan? Letoy-letoy halal. Outfit is KML, and who is a Saudi designer. And Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.